Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di dapur Ansyakia. Kita kali ini akan membuat jagung keju lumer. Ini satu adonan ini bisa jadi dua tampilan nanti teman-teman, dua hidangan. Kita siapkan satu buah jagung kukus dan kita pipi ya. Maaf jagungnya ini teman-teman karena dari kulkas jadi dia agak peot-peot gitu, tapi ini masih enak, masih manis seperti itu. Kemudian panaskan 1 sendok mentega. Ini 1 sendok, mungkin kalau udah dicairkan ini lebih teman-teman, karena ini 1 sendok munjung. Jadi tidak usah pakai garam lagi karena ini sudah asin-asinnya itu sudah dari menteganya. Kemudian tadi kental manisnya maaf ke skip, jeda tadi videonya teman-teman. Terus ditambah gula 1,5 sendok atau bisa 2 sendok tergantung. Nah ini sisa kental manis tadi teman-teman, tadi ke skip kental manisnya. Kemudian kita masukkan jagung pipi ya, yang sudah tadi kita pipi dan sudah dikukus dan dipipi ya. Kita masukkan seperti ini, memakai api kompor yang paling kecil biar teman-teman santai memasaknya, tidak keburu-buru gosong juga gitu ya, karena ini kan keju dan manis seperti itu. Kemudian kita masukkan kejunya teman-teman bebas saja, bisa kalau ada itu pakai mozzarella lebih enak, lebih tampilannya lebih bagus gitu seperti itu. Kalau ini karena adanya ini ya kita pakai ini saja karena gurihnya itu kan sama saja ya teman-teman. Ini keju slice nya 2, ini baru 1. Jadi kalau kita masak pakai yang ada saja teman-teman. Jadi kalau di resepnya itu pakai keju mozzarella, kita pakai apa aja yang penting rasanya kan sama. Kemudian ini keju parut teman-teman. Ini sekitar 2 sendok keju parutnya. Takaran resepnya udah ada ya di deskripsi nanti teman-teman dan di akhir video. Jadi kalau ini kan tadi ada yang ke skip si kental manisnya, jadi nanti ada di deskripsi. Kemudian ini satu lagi, karena tadi baru 1 kan, ini jadi kita tambah lagi 1. Kemudian kita aduk lagi biar merata. Kemudian kita siapkan 1 sendok tepung maizena bersama sekitar 7 sendok air teman-teman, dicampur diaduk. Tapi ini opsional juga, kalau teman-teman tidak suka tepung maizena bisa di skip saja karena ini tidak menambah rasa, ini cuman buat pengental saja. Maaf ya teflonnya juga udah agak butut teman-teman, jadi ini tampilannya tidak kurang cantik gitu seperti itu, tapi tidak mengurangi rasa. Teman-teman di rumah pakai alat-alat yang bagus saja, kalau ini ya seadanya. Kemudian sesudah ini kan sudah mendidih, mendidih ya. Kemudian masukkan ini tepung maizena yang tadi supaya kental, enak ini teman-teman, gurih sekali, terus krenyes jadi jagung, enak banget. Ini diaduk sampai rata, sampai matang. Ini juga bisa dijual teman-teman, satu porsi mungkin memang agak mahal, misalkan bisa
3.000, bisa 4.000 gitu, seperti itu. Dan bisa dihias pakai topping, pakai cup itu teman-teman. Kalau yang cup kecil misalkan jadi 2.000. Nah ini kita siap dihidangkan. Enak banget ini teman-teman, krenyes, wah gurih, nikmat lah pokoknya. Ini kesukaan anakku. Kemudian kita kasih topping supaya cantik saja teman-teman. Kalau tidak pakai topping juga rasanya sudah enak. Nah ini pakai topping keju, kemudian ada bubuk matcha. Karena di rumah ada bubuk matcha, kita tambahkan. Nah ini tampilannya teman-teman untuk hidangan yang pertama. Ini enak banget teman-teman. Kemudian karena di rumah ada sisa roti, kita coba-coba membuat roti bakar yang toppingnya jagung yang tadi. Dan ketika kita nikmati, enak banget teman-teman. Karena rotinya kan kriuk, kemudian si jagungnya gurih, manis, krenyes, enak pokoknya. Ini juga bisa dikasih topping lagi di atasnya teman-teman. Jadi kalau di rumah teman-teman ada kelapa tabur, misalkan ada yang kelapa tabur yang udah jadi itu, atau pakai minuman-minuman serbuk seperti coklat, matcha dan lain sebagainya juga bisa. Dan ini bisa dijual juga di depan sekolah-sekolah TK atau SD gitu teman-teman. Harganya ya disesuaikan, mungkin sekitar 2.000. Kalau rotinya yang murah kan sekarang banyak tuh yang murah ya, enak. Mungkin bisa lebih ekonomis lagi. Atau kejunya dikurangi, bisa lebih murah teman-teman menjualnya. Untungnya bisa banyak seperti itu. Kemudian kita siapkan ini juga pakai topping ya teman-teman, karena tadi ada sisa keju. Jadi kita buat topping saja supaya lebih enak ini. Nah ini karena tadi ada sisa bubuk matcha, kita taburkan saja, dimanfaatkan saja yang ada. Sebelum ini teman-teman dipanaskan dulu apanya ya. Jadi ketika mau masak apapun kita harus memanaskan dulu alatnya. Seperti nah ini kompor juga dipanaskan dulu sekitar 10 menit. Kalau teman-teman mau ngukus juga sama, harus dipanaskan dulu kukusannya sampai mendidih biar hasilnya juga bagus. Nah ini dibakarnya jangan terlalu lama teman-teman, karena ini kan semua sudah matang. Sekitar 15 atau 10 menit juga matang. 10 menit juga kayaknya udah krenyes teman-teman. Ini 15 menit jadi agak kuning-kuning tuh kan. Ini sudah matang, kriuk banget ini teman-teman, enak. Kita coba ya bagaimana kriuknya ini, tuh kan enak banget teman-teman. Kita coba ya, ini barusan nyoba jadi tuh kan krenyesnya kedengaran. Tengahnya basah, pinggirnya kriuk, enak teman-teman. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Dan tunggu resep-resep yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.